sejarah. Lu percaya Tuhan itu satu nggak? Tuhan itu pasti satu. Tapi kenapa agamanya banyak? Nah, Tuhan itu satu, agama itu banyak, itu Tuhan izinkan. Awas, Anda jangan salah ya melihatnya. Islam itu dari sejak zaman Nabi Adam itu sudah Islam sudah ada. Ya, karena agama cuma satu. Nggak ada agama lain, yang ada cuma satu, cuma Islam saja. Sejarah. Lu percaya Tuhan itu satu nggak? Tuhan itu pasti satu. Tapi kenapa agamanya banyak? Nah, Tuhan itu satu, agama itu banyak, itu Tuhan izinkan. Tuhan izinkan. Tuhan izinkan. Begini, Dr. Richard, agama itu banyak, tapi yang Tuhan jadikan sebagai awal keselamatan dan munculnya keselamatan itu adalah Israel. Karena Tuhan itu tidak pernah bawa agama. Itu yang perlu dicatat. Tuhan tidak pernah bawa agama. Tuhan tidak pernah bawa agama. Oh, tidak pernah. Ketika Musa, kan Musa itu naskahnya itu yang tertua toh, Pentateuch itu. Itu yang memperkenalkan diri Tuhan, itu siapa? Ketika Allah itu memperkenalkan diri kepada Musa, aku adalah aku. Dia tidak katakan akulah dan inilah agama yang kuridhoi, inilah agama yang kubawa. No. Disebut Yudaism itu belakangan. Jadi percaya kepada entitas Allah yang satu tadi, Tuhan yang esa, yang disebut orang Yahudi sebagai Adonai dalam Shema-nya mereka, Yod He Vav He Tetragrammaton itu. Itulah Allah yang sejati. Makanya dikatakan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu Allah yang kembali lagi ya. Ini pemahaman orang nabi-nabi yang lama. Tuhan itu tidak bawa agama. Tapi kemudian di dalam sistem kenegaraan itu disekularisasi menjadi sebuah agama. Agar apa? Ini tersistem, percaya kepada Tuhan-Tuhan tertentu. Tapi Tuhan sesungguhnya yang sejati itu cuma satu. Dan yang Abrahamik yang tertua itu adalah Yahudi. Saat Nabi SAW dilahirkan, itu situasinya masih jahiliyah. Ya, tidak kenal dengan kebaikan, tidak kenal dengan nilai-nilai luhur keislaman. Tidak kenal. Maaf, saya katakan tidak kenal dengan Islam karena Islam sudah ada. Awas, Anda jangan salah ya melihatnya. Islam itu dari sejak zaman Nabi Adam itu sudah Islam sudah ada. Ya, karena agama cuma satu. Nggak ada agama lain, yang ada cuma satu, cuma Islam saja. Ya, yang beda itu syariatnya, caranya. Agamanya sama. Inna dina indallahil Islam. Cukup dari Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW itu agamanya satu. Ya, cukup sudah ya, sama. Jadi Islam agamanya. Syariat yang berbeda. Syariat itu cara menunaikan ibadahnya dalam konteks keislamannya. Ya. Saya beri contoh misal dari zaman Nabi Adam sampai dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau urut lagi misal, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Tith bin Adam alaihissalam. Dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai dengan ke Adam ditarik ke atas, inna dina indallahil Islam. Agamanya satu, hanya Islam. Saat disebutkan Islam berarti segala yang terkait dengan Islam itu sudah ada. Ya, karena rukunnya dasarnya memang harus dipenuhi. Ya, Anda bangun rumah, walaupun beda ini tiangnya, beda atapnya, ada rangka baja, ada yang pakai kayu macam-macam, tapi kan harus pakai pondasi. Nggak mungkin nggak pakai pondasi. Pondasi disebut dengan rukun. Ya, siapapun Islamnya harus ada rukunnya. Rukun itu mesti melekat, walaupun pondasinya itu bisa beda-beda. Ya, yang penting kuat kan, mengakar. Masya Allah. Maka pondasi disebut rukun, muncul rukun Islam. Syahadat itu sudah ada, mesti mengakui Allah Tuhannya. Jelas ya. Kemudian sholat sudah ada zaman dulu juga, cuma caranya, syariatnya itu yang berbeda. Zaman dulu sudah ada sholat, Musa sholat, Nabi Zakaria sholat, Ali Imran 38-39 itu Nabi Zakaria sholat. Ya, wa huwa qaimun yusalli fil mihrab, Nabi Isa sholat, ya, alaihissalam, semua sholat, cuma cara sholat yang beda. Nah, sampai zaman Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam itu Islam sudah ada.
Ya, Hanif itu sudah ada, Hanafiyatul Khamsah, ajaran Nabi Ibrahim sudah ada, cuma banyak penyimpangannya. Kita sepakati, dan nanti bahasan tarikh yang lebih luas, banyak penyimpangan, menjauh dari Islam, kurang bagus, bercampur dengan kemusyrikan. Saya persingkat ya. Setelah Rasulullah SAW menaklukkan Makkah dengan izin Allah, awas hati-hati, Allah yang berkehendak, Nabi cuma ikhtiar menjalani. Inna fatahna laka fatham mubina, yang membuka itu bukan Rasulullah, Allah ya. Rasulullah berikhtiar supaya nampak hikmah kehidupannya. Inna fatahna, kami yang akan bukakan untukmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laka, untukmu, fatham mubina, dengan kemenangan yang sangat nyata. Al-Fatah, Quran surah 48 ayat 1 itu kan, dibukakan itu ya, dikeluarkan segala yang buruk, berhala-berhala dikeluarkan, yang musyrik dikeluarkan, sampai kemudian menjadilah Darul Islam ya kan? Dalam penjelasan Ustadz Adi Hidayat, beliau menjelaskan bahwa Islam sudah ada sejak Nabi Adam dan para nabi lainnya, hanya saja berbeda syariatnya. Dengan demikian, tidak ada seorang pun di antara mereka yang membawa selain Islam. Adapun perbedaan di antara para nabi adalah terletak dalam hukum-hukum syariat yang Allah turunkan kepada mereka, seperti dalam tata cara dan ketentuan bersuci, seperti sholat, zakat, puasa dan lainnya.